Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ala inna mimma qala wa kafa khairu mimma katsura. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon berlindung serta bertobat kepadanya, dan kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga kita senantiasa berada di atas keimanan, senantiasa berada di atas agama yang hak, agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah agama Islam. Salawat dan salam tidak lupa senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika itu manusia berada di atas kejahilan, berada di atas kebodohan, bahkan berada di atas kekufuran. Dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia ditunjukkan menuju kepada hidayah, kepada cahaya Islam, kepada ilmu yang bersumber daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, telah berlalu bulan yang penuh dengan kemuliaan, telah berlalu bulan yang di dalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan baik dalam Al-Quran ataupun melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbagai keutamaan dan pahala yang berlipat ganda di dalamnya. Di antara hal yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada bulan tersebut, yaitu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan untuk melakukan berbagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan kemudahan bagi kita ketika selama di bulan Ramadan, diberikan kemudahan untuk meninggalkan berbagai kemaksiatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dalam Al-Quran ataupun melalui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ketika kita sudah berpisah dengan bulan tersebut, maka kemudahan tersebut tidak kita dapatkan, keutamaan tersebut tidak kita dapatkan. Kenapa demikian? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kenapa Allah memberikan kemudahan berbagai macam atau berbagai amalan kebaikan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan untuk meninggalkan kemaksiatan? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kepada kita dalam sebuah hadis yang sering kita dengar, bahkan sering kita ulang-ulang, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di bulan Ramadan dibukakannya pintu-pintu surga, ditutup serapat-rapatnya pintu neraka. Maksudnya adalah yang dijelaskan oleh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Hadis tersebut faidahnya adalah Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk melakukan berbagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi sekarang kita sulit untuk mendapatkan kemudahan tersebut. Tetapi di antara kaum muslimin, di antara tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seorang hamba
Di antara seseorang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun mereka tidak mendapatkan keutamaan tersebut ketika berpisah dengan bulan Ramadan, tapi mereka diberikan hidayah, petunjuk, pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa melakukan ketaatan, untuk senantiasa melakukan ibadah yang selama ini kita lakukan di bulan Ramadan, kita juga bisa melakukannya ketika berpisah dengan bulan tersebut. Siapa mereka? Adalah orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di antaranya dalam surat Muhammad ayat 17, Allah Subhanahu wa taala secara tegas, walladzina tadau zadahum huda wa atahum taqwahum. Orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar hidayah yang diberikannya, tetapi Allah Subhanahu wa taala menambahkan hidayah tersebut, memberikan kemudahan untuk senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah meskipun dia berpisah dengan bulan Ramadan tersebut. Apakah sampai di situ? Ternyata enggak. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa atahum taqwahum. Bukan hanya sekedar diberikan kemudahan untuk melakukan ketaatan, bukan hanya sekedar diberikan hidayah untuk meninggalkan kemaksiatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi dalam ayat tersebut Allah mengatakan wa atahum taqwahum. Allah mengkaruniakan, menjadikan orang tersebut senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam syariat Islam itu dijelaskan ada dua perkara, ada dua istilah yang wajib yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah istilah yang sering kita dengar adalah hidayah atau taufik. Istilah yang kedua dalam Islam yaitu dijelaskan yang istilahnya disebutkan oleh para ulama, yaitu adalah al-khidlan atau al-khudlan. Kalau hidayah adalah tanda cinta Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan kemudahan untuk melakukan berbagai ketaatan kepada Allah, diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kebaikan. Adapun al-khidlan adalah kebalikan daripada hidayah. Al-khidlan yaitu adalah tanda di mana Allah Subhanahu wa taala berpaling dari seorang hamba. Kalau dalam Islam dikenal dengan dua istilah tersebut, tentu dalam Al-Quran menjelaskan sebab-sebab seseorang mendapatkan hidayah, sebab-sebab seseorang dia diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan berbagai ketaatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah pun menjelaskan kepada kita sebab-sebab khidlan, sebab-sebab Allah Subhanahu wa taala berpaling dari hambanya. Kita semuanya tahu kalau Allah memberikan hidayah kepada seorang hamba, jelas Allah memberikan kemudahan. Bahkan Allah menjaga lisannya, Allah menjaga matanya, Allah menjaga tubuhnya dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara ciri orang yang betul-betul dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka akan merasakan kesakitan, mereka akan merasakan tidak nyaman ketika dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebalikannya, kalau seandainya kita selama ini bermaksiat kepada Allah, kita merasa biasa-biasa saja, bahkan kita merasa aman-aman saja dari kemaksiatan yang selama ini kita lakukan, bisa jadi itu di antara tanda Allah Subhanahu wa taala khidlan. Allah ingin berpaling, bahkan tidak memiliki kecintaan kepada hamba tersebut. Para ulama menjelaskan kepada kita semuanya, di antara sebab-sebab yang begitu banyak, di antara khidlan, tanda Allah Subhanahu wa taala berpaling dari seorang hamba, yaitu adalah ketika seseorang senantiasa menggantungkan hatinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya kapan? Di antaranya adalah ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menggantungkan kepada orang lain, menggantungkan pujian, menggantungkan bahwasanya dia mengharapkan pujian dari ibadah yang selama ini dia lakukan. Dia menggantungkan urusannya kepada manusia. Dia tidak melakukan ibadah, dia tidak melakukan amalan soleh kecuali tujuannya adalah ria. Dia mengharapkan pujian. Kalau seandainya dia tidak mendapatkan pujian, maka dia tidak melakukannya. Kalau seandainya pujiannya tidak sesuai dengan yang dia harapkan, maka dia akan patah hati. Orang-orang yang beribadah di atas ria dan sum'ah, bergantung kepada pandangan manusia, itu diantara ciri seseorang
yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berpaling dari hamba tersebut dan Allah tidak menginginkan kebaikan pada orang tersebut. Ciri yang kedua, di antara tanda Allah Subhanahu wa ta'ala berpaling dari seorang hamba, Allah tidak menginginkan kebaikan dari orang tersebut. Justru Allah Subhanahu wa ta'ala membinasakannya, yaitu adalah ketika seseorang memiliki perasaan atau sifat ujub, sifat bangga diri, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Qarun dan yang lainnya. Ketika Qarun mengatakan, ketika Qarun memiliki berbagai macam harta bahkan berkaitan dengan dunianya, dia mengatakan bahwasanya ini yang aku dapatkan adalah hasil karena jerih payahku, ini yang aku dapatkan karena atas dasar keilmuan yang aku miliki. Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah? Apakah Allah memberikan pertolongan? Justru Allah Subhanahu wa ta'ala membinasakan karena dengan ucapan ujubnya. Nabi Musa alaihissalam, bahkan Nabi Sulaiman alaihissalam, seorang nabi utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengajarkan kepada kita untuk tidak memiliki sifat ujub, dan itu diantara Allah memberikan hidayah kepada seseorang. Kapan Nabi Sulaiman menunjukkan sikapnya, mengajarkan kepada kita untuk menghilangkan sifat ujub, yaitu adalah ketika Sulaiman alaihissalam memindahkan kerajaan Ratu Balqis dengan jarak bahkan dengan waktu yang begitu cepat. Apakah Sulaiman ketika itu bangga dengan kehebatannya, dengan kenabiannya? Justru Nabi Sulaiman mengajarkan kepada kita semuanya dengan membaca doa, salah satu firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang sering kita dengar, hadza min fadli rabbi, ini semuanya atas karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak menunjukkan sifat ujub. Kenapa? Karena sifat ujub diantara sebab tanda Allah Subhanahu wa ta'ala berpaling dari seorang hamba. Hal yang ketiga, diantara sebab Allah Subhanahu wa ta'ala berpaling dari seorang hamba, artinya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan hidayah, Allah tidak cinta kepada orang tersebut, yaitu adalah seseorang yang senantiasa menyia-nyiakan waktunya atau menggunakan waktunya pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Dijelaskan Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan kepada kita semuanya, min i'radillah anil abdi, di antara tanda Allah Subhanahu wa ta'ala berpaling dari hambanya, Allah tidak menginginkan kebaikan dari hamba tersebut, Allah berpaling tidak memberikan hidayah kepada orang tersebut, an yaj'ala syughlahu fi ma la ya'ni, yaitu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan dia sibuk dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, menjadikan dia sibuk dengan hal-hal yang tidak mengandung maslahat. Itulah diantara tanda Allah berpaling dari seorang hamba. Perkataan Hasan Al-Basri ini sebagai pelajaran untuk diri kita masing-masing. Ketika kita diberikan kesempatan waktu, diberikan kesempatan hidup, maka apa yang selama ini kita gunakan waktu tersebut? Apakah lebih banyak pada hal yang bermanfaat? Apakah lebih banyak daripada hal yang mengandung madarat atau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau ini terjadi pada diri kita masing-masing, orang yang tersibukkan padahal dia memiliki kesempatan untuk melakukan kebaikan, memiliki kesempatan untuk melakukan ketaatan, tapi dia tidak melakukannya, maka dia diuji akan dengan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat dalam hidupnya. Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan kepada kita semuanya, barang siapa yang mereka memiliki kesempatan untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan ketaatan, tapi dia tidak melakukannya, maka dia akan diuji dengan perkara-perkara yang bisa menjauhkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang dia memiliki kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang dia memiliki kesempatan untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dia tidak melakukannya, maka beliau mengatakan, maka orang tersebut akan diuji mengeluarkan hartanya di jalan syaitan atau di jalan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang dia memiliki kesempatan untuk tunduk cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dia tidak melakukannya, maka orang tersebut akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala cinta dan tunduk kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang dia memiliki kesempatan
untuk melakukan kebaikan, untuk menerima kebenaran yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, tapi dia tidak melakukannya, dia tidak mau menerimanya, maka orang tersebut akan diuji dengan perbuatan-perbuatan kebatilan. Itulah diantara orang-orang yang diantara tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala berpaling dari seorang hamba. Dia memiliki kesempatan untuk melakukan kebaikan, tapi dia tidak memiliki semangat untuk melakukannya. Orang tersebut tersibukkan dengan hal-hal yang tercela. Orang tersebut tersibukkan dengan perkara-perkara yang mengandung madarat, bahkan disibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat dalam dirinya. Yang keempat diantara tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala berpaling dari seorang hamba, Allah tidak menginginkan kebaikan pada diri orang tersebut, tidak memberikan hidayah kepada orang tersebut, yaitu adalah ketidak memiliki atau dia tidak memiliki kepedulian kepada saudaranya ketika membutuhkannya. Kalau kita mengetahui ada saudara kaum muslimin membutuhkan pertolongan kita, kita mampu untuk menolongnya, kita mampu untuk membantunya, dan kita tidak menolongnya padahal kita mampu untuk memberikan apapun yang dibutuhkan, maka itu diantara tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala berpaling dari hamba tersebut. Bukankah Nabi SAW menjelaskan kepada kita semuanya, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menolong hambanya, memberikan hidayah, memberikan kemudahan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan kemudahan untuk melakukan berbagai ketaatan yang diperintahkan oleh Allah. Kapan? Selama kita senantiasa memberikan kemudahan, memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kaum muslimin yang membutuhkannya. Bukankah dalam riwayat lain Nabi SAW menjelaskan, al-muslimu akhul muslim, bahwasanya seorang muslim dengan muslim yang lainnya kalian bersaudara. Kalian bersaudara di atas keimanan kepada Allah, kalian bersaudara di atas agama Islam, agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kalian sadar kalian saling bersaudara di atas keimanan kepada Allah, la yadlimuhu wa la yuslimuhu, kalian jangan saling mendolimi, kalian jangan saling membiarkan ketika saudara kalian membutuhkan pertolongan. Kalian jangan membiarkan ketika kalian didolimi oleh orang-orang kufar, bahkan dijatuhkan kehormatannya dan harga dirinya. Maka Nabi SAW dalam hadis tersebut menjelaskan bahwasanya orang-orang yang sadar dengan persaudaraan di atas keimanan kepada Allah, mereka tidak mendoliminya, mereka tidak membiarkannya orang-orang muslim yang lainnya didoliminya. Kemudian kata Nabi SAW menjelaskan, maka nafi hajati akhihi, barang siapa seseorang yang dia memenuhi kebutuhan saudaranya yang membutuhkannya, kana Allah fi hajatihi, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasan kepada orang-orang yang senantiasa memenuhi kebutuhan saudaranya yang membutuhkannya. Allah akan memberikan kebutuhannya juga kepada dirinya sendiri. Allah akan memberikan kecukupan kepada orang tersebut. Bahkan kata Nabi SAW dalam hadis tersebut dijelaskan kembali, man farraja anil muslim, barang siapa yang dia melapangkan kesempitan, kesulitan saudaranya yang sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, farajallahu anhu kurbatan yaumil qiyamah, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melampangkan kesulitannya. Salah satu kesulitannya akan dihilangkan kapan? Ketika hari kiamat, ketika dia berada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara kita sekarang terdolimi, saudara kita sekarang dijatuhkan kehormatannya, bahkan ditumpahkan darahnya, maka hal yang pertama kali minimal kita memiliki kepedulian dengan mendoakan mereka, saudara-saudara kita yang berada di tanah Palestina. Salah satu cara kalau kita tidak bisa membantu dengan harta, minimal kita bisa mendoakannya, minimal kita menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang menunjukkan sifat yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Sekarang kaum muslimin, apalagi beberapa hari yang lalu ketika Idul Fitri, begitu tenarnya orang memberikan THR-nya dengan joget-joget yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, padahal di statusnya I love Palestina. Mana buktinya engkau mencintai kaum muslimin? Mana buktinya engkau menjaga kehormatan kaum muslimin? Mana buktinya engkau peduli kepada seorang muslimin atau orang-orang yang beriman yang mereka dibunuh bahkan dibantai orang-orang Yahudi, kalau kita masih senantiasa melakukan hal-hal jahiliyah, sifat tasyabuh, menyerupai orang kafir. Yang harus kita ketahui, orang itu terjerumus kepada sifat tasyabuh,
menyerupai orang kafir meskipun dia tidak memiliki niatan atau atas dasar bermain-main, wallahi dikatakan oleh Syekh Utsaimin itu termasuk daripada perbuatan yang dilarang, meskipun kita tidak diniatkan meniru mereka, meskipun kita hanya seru-seruan, meskipun kita hanya bercanda-bercandaan. Itulah sifat tasyabuh yang dijelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Orang yang menyerupai perbuatan mereka, orang yang menyerupai apa yang mereka lakukan, berarti dia termasuk dari kelompok mereka yang dia tiru, di antaranya orang-orang Yahudi. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi pribadi atau orang-orang yang tidak termasuk Allah Subhanahu wa taala berpaling pada diri kita masing-masing, yaitu apa? Membantu saudara-saudara kita, membantu orang-orang yang beriman, persaudaraan yang dibangun di atas keimanan. Kita memberikan kemudahan kepada mereka dengan apapun yang selama ini kita mampu untuk meringankan kesulitan yang mereka hadapi. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru walakum wa lisairil muslimin innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanihi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Itulah di antara sebab-sebab atau sebagian di antara sebab-sebab seseorang atau di antara tanda Allah Subhanahu wa taala berpaling dari seorang hamba, tidak memberikan hidayah, tidak memberikan pertolongan, tidak memberikan kemudahan dalam urusannya, baik urusan dunia ataupun akhiratnya. Di antaranya adalah seseorang yang mereka senantiasa riya dalam ibadahnya, dan yang kedua yaitu adalah seseorang yang senantiasa menghabiskan waktunya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, dan yang ketiga di antara hal yang dijelaskan oleh para ulama, di antara tanda Allah Subhanahu wa taala berpaling dari seorang hamba, itu adalah ketika seseorang tidak mau menolong saudaranya yang membutuhkan. Itu yang harus kita ingatkan kepada diri kita masing-masing, agar kita semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala kalau sudah memberikan hidayah kepada seseorang, karena Allah Subhanahu wa taala kalau sudah memberikan petunjuknya, karena Allah Subhanahu wa taala kalau sudah menunjukkan kecintaan kepada hambanya, maka kita akan senantiasa memiliki semangat untuk melakukan kebaikan. Kita diberikan kesempatan, bahkan diberikan kemudahan untuk melakukan berbagai kebaikan, bahkan ketaatan yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di antara tanda Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki kebaikan atau tidak memberikan kebaikan kepada diri kita masing-masing, yaitu adalah kita tidak pernah memiliki semangat untuk melakukan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa-apa yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi khatib pribadi, umumnya bagi jamaah sekalian. Mudah-mudahan kita senantiasa berada di atas hidayahnya Allah Subhanahu wa taala, berada di atas jalan yang lurus, karena siapapun kita masih senantiasa membutuhkan pertolongan dan hidayahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sekelas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau pun senantiasa membutuhkan pertolongannya, beliau pun senantiasa membutuhkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tercermin dari doa-doa, dari zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Ketika kita zikir pagi dan petang, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfat aini. Ini doa Nabi SAW yang diajarkan kepada kita, betapa pentingnya, betapa butuhnya hidayah, betapa butuhnya pertolongan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saking membutuhkan perlindungan dari Allah, membutuhkan kemudahan, membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi tidak lepas berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir daripada salatnya sebelum salam, di at-tahiyat terakhir. Di antara doa yang menunjukkan Nabi saja membutuhkan pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini memberikan contoh kepada kita, terlebih-lebih diri kita masing-masing yang banyak kekurangan, yang keimanan kita lebih banyak turun daripada naiknya, maka kita lebih membutuhkan hidayah dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka memperbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi
ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wa najjina minadh-dhulumati ilan nur wa jannibnal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma ja'alna mubarakan fi asma'ina wa qulubina wa dzurriyyatina wa azwajina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansuril muslimina wal mujahidina wal mustad'afina fi Filistin wa fi kulli makan ya rabbal alamin. Allahumma ansuril muslimina wal mujahidina wal mustad'afina fi Filistin wa fi kulli makan ya rabbal alamin. Allahumma ansuril muslimina wal mujahidina wal mustad'afina fi Filistin wa fi kulli makan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa aqimus shalah.